إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزني الله وإياكم من النار. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Riyadhus Shalihin masih dalam bab al-hilm wal anat wa rifq. Sifat santun dan tidak tergesa-gesa serta lemah lembut. Hadis yang ke-633 dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah rafiq, sungguhnya Allah rafiq, maha lemah lembut. Artinya mempunyai sifat yang lembut. Yuhibbur rifqa, Allah mencintai, menyukai kelemah lembutan. Fil amri kullihi, dalam segala perkara. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini terdapat dorongan untuk memiliki sifat lemah lembut di dalam berkata, berbicara, dan berbuat, dan memilih sifat yang mudah bagi orang lain, memudahkan orang lain, berikan kemudahan. Sehingga sifat ini, sifat mudah bergaul, sifat mudah tidaklah seseorang itu merasa susah kalau bertemu dengannya, bahkan merasa senang apabila bertemu, lemah lembut. Dan sifat yang seperti ini sifat yang disukai bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sifat ini seharusnya ada pada seorang muslim dalam hidupnya, sepanjang hidupnya. Kelemah lembutan di antaranya disebutkan tentang sifat menjawab salam, bahkan menyebarkannya. Sifat berwajah yang tersenyum, yang ceria kepada orang, tidak cenderung atau kaku terhadap orang lain. Karena sifat ini akan menjadikan orang merasa senang apabila bertemu dengan. Bertemu saja ini sudah senang. Bahkan apabila melihat dari jauh, maka dia ingin bertemu dengannya. Ini salah satu sifat yang disenangi oleh Allah SWT. Dan manusia juga menyenangi sifat ini, sifat lemah lembut, sifat yang menunjukkan sayang kepada orang lain. Sampai-sampai menjawab salam
Ini juga termasuk salah satu yang bisa menunjukkan kelemah lembutan. Bahkan orang yang salamnya itu orang yang disebutkan dalam hadis Rasulullah salamnya orang Yahudi. Salamnya bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum, yang artinya racun atas. Maksudnya semoga kamu racun atau terkena racun mampus. Tapi Rasulullah SAW dengan kelemah lembutannya tidak menjawab dengan apa? Tidak menjawab dengan jawaban yang sama-sama kasarnya atau buruknya. Tapi Rasulullah cukup menjawab wa'alaikum. Aisyah radhiyallahu anha yang itu bersama Rasulullah ketika mendengar jawaban, mendengar ucapan salam yang bukan seharusnya diucapkan assalamualaikum, tapi justru mengucapkan assalamualaikum, artinya kebinasaan, racun atas kalian, atasmu, maka dijawab dengan jawaban yang lebih pedas. Assalamualaikum wala'na ghadab. Semoga Allah meracuni engkau. Dijawab dengan apa? Membinasakan, melaknat dan memurkai. Dijawab. Maka Rasulullah ya, pelan-pelan, sabar. Kata Rasulullah, bukankah saya sudah menjawab? Bukankah saya sudah menjawab? Sementara doa mereka itu tidak dikabulkan, tapi doa apa yang dikabulkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa keburukan ini itu kan Rasulullah tidak dikabulkan. Terserah berdoa berapa kali, 1000 kali berdoa assalamualaikum, maka itu tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi doa aku yang dikabulkan. Waalaikum. Justru kebinasaan yang akan dikabulkan. Ini kelembutan Rasulullah SAW. Dan sifat ini sifat yang ada pada diri Rasulullah SAW. Sifat yang sudah darah daging atau sejak sebelum diutus menjadi Rasul, Rasulullah memiliki kelembutan ini. Sifat yang sudah ada pada dirinya. Dan inilah salah satu yang menjadikan Allah memilih beliau sebagai seorang Rasul. Karena sifat yang ada pada diri Rasulullah SAW. Sifat kelembutan. Ini diantara apa yang dilakukan Rasulullah ketika menjawab salam beberapa orang Yahudi yang menyalaminya dengan assalamualaikum. Maka Rasulullah SAW yang kemudian mengatakan mahlan ya Aisyah, lambat ya Aisyah, jangan tergesa-gesa, jangan membalas dengan yang buruk. Fa'inna Allah, karena sesungguhnya Allah yuhibbur rifqa. Allah itu menyukai apa? Kelemah lembutan. Fil amri kulli, dalam urusan, segala urusan. Jadi hadis ini berkaitan dengan hadis salamnya itu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ketika itu yang meriwayatkan hadis ini, kisah selengkapnya adalah tentang salam orang Yahudi. Ini bukan salam tapi assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kisah kalau sebab mulutnya hadis ini. Sebab kenapa Rasulullah mengucapkan hal ini? Aisyah waktu itu mengatakan, ya Rasulullah, awalam tasma' ma qalu, apakah kamu tidak mendengar apa yang mereka katakan? Kata Aisyah ini sudah geram dengan ucapan perkataan kaum Yahudi tersebut. Beberapa orang mereka serampak mengucapkan assalamualaikum. Ini menunjukkan kalau seandainya satu orang mengucapkan sebagian mengucapkan assalam, sebagian mengucapkan assalamualaikum, mungkin ini hanyalah cuma satu orang yang membenci Rasulullah. Tapi di sini beberapa orang ini serempak mengucapkan assalamualaikum. Menunjukkan ini sudah terencana dan tersepakati di antara mereka. Tapi apa jawab Rasulullah demikian itu? Maka Rasulullah SAW, saya kan sudah menjawab. Iya, saya dengar apa yang mereka ucapkan, tapi saya sudah menjawab. Sementara mereka tidak dikabulkan oleh Allah. Doa saya dikabulkan karena ucapan ini ucapan salam adalah doa. Sehingga doa mereka
tidak dikabulkan oleh Allah. Sehingga hendaknya seorang muslim dari hadis ini membiasakan diri. Ini bagi yang tidak terbiasa ucapannya itu ucapan lembut, tapi terbiasa dengan ucapan kasar, ucapan kaku, keras. Hendaknya dia merubah dirinya. Apabila merasa hari ini kok ucapan saya kok kasar, orang-orang merasa juga demikian, maka berusaha merubah. Ini dalam rangka mencontoh melayani Rasulullah SAW yang diperlakukan sedemikian tajamnya, menyakitkan. Coba kalau seandainya kita yang mendengar itu, kita langsung marah, iya kan? Langsung marah. Kebanyakan dari kita sering terpancing dengan ucapan yang kelihatannya lebih ringan daripada ucapan ini. Jangankan kebinasaan, assalamualaikum racun atas. Perkataan yang lebih ringan daripada itu saja sudah membuat kita marah. Apalagi kalau seandainya orang lain mengatakan semoga Allah melaknatmu, mampus kamu misalkan, semoga Allah membinasakan dan sebagainya. Bahkan kita terpancing yang kita akan mudah terpancing kalau seandainya. Akan tapi di sini Rasulullah SAW memberikan contoh yang lain. Maka yang bisa diambil dari hadis ini faedahnya adalah hendaknya seseorang muslim, orang yang mukmin membiasakan dirinya dengan lisan yang baik, yang lembut. Lisan itu bisa lebih tajam daripada silat. Lebih tajam dari apa? Silat. Lebih tajam dan lebih menyayat. Akan tapi apabila lidah itu digunakan sebagaimana mestinya, sebagaimana bentuk lidah itu sendiri yang lunak dan lemah lembut, maka ini akan apa? Akan tepat penggunaannya. Demikian Allah menciptakan lidah, menciptakan lisan dengan kelembutan. Maka tidak digunakan sebagaimana bentuknya, sebagaimana fitrahnya lisan. Maka di antara fitrah lisan adalah yang beradab, ucapan yang lembut. Demikianlah Nabi Adam alaihissalam diciptakan dengan lisan yang seperti itu, bukan lisan syaitan dan iblis, lisan yang dusta, lisan yang kaku dan keras, kasar. Sehingga iblis pun ketika bersumpah di hadapan Allah, la'ughwiyannahum ajma'in, itu ucapan yang apa? Menunjukkan sumpah, aku akan sesatkan mereka semua. Sementara Adam alaihissalam ketika bertobat kepada Allah, mengucapkan dengan kalimat yang lembut, mohon ampun kepada Allah SWT, istighfar, justru dengan kelembutan dan bukan hanya kelembutan lisan saja, tapi ini menunjukkan kelembutan hati. Maka demikianlah Allah SWT kemudian memaafkan dan mengampuni. Dan itulah semakin membuat iblis semakin dengki, bersumpah dan untuk menyesatkan seluruh Bani Adam. Ini diantara yang bisa diambil. Hendaknya seseorang tidak membiasakan dirinya untuk mencela, sedikit-sedikit celah, sedikit dicaci. Maka hendaknya kita tidak membiasakan dengan ucapan yang seperti ini. Karena itu Rasulullah mengingkari Aisyah radhiyallahu anha ketika mengucapkan bantahan atau balasan salam yang keras. Meskipun orang Yahudi ini sebenarnya berhak untuk mendapatkannya, akan tetapi Rasulullah SAW memberikan arahan kepada yang lebih baik daripada jawaban yang diucapkan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Rasulullah SAW ingin memberikan hidayah, ingin agar supaya manusia itu mendapatkan petunjuk dari Allah SWT, petunjuk dari Allah SWT, dan tidak justru membuat tarik orang dari Islam. Karena Islam itu sesungguhnya adalah sebuah kebaikan yang murni. Hanya saja seringnya menjadi buruk citranya atau menjadi buruk pandangannya karena orang yang
tidak Islami. Maka perbuatan yang justru menjauhkan manusia dari Islam. Ucapan yang kasar, yang kaku, yang keras dari seorang Muslim ini bisa menjadikan orang yang tadinya mau masuk Islam berpikir bangga. Ini kok Muslim demikian? Muslim kok demikian? Kenapa orang-orang yang mungkin Hindu, Buddha, mereka ucapannya lembut, halus? Banyak orang yang mungkin masuk ke dalam agama Hindu dan Buddha karena kelembutan. Padahal itu ada di dalam Islam. Dan kenapa justru ada yang murtad? Terkadang karena melihat sifat orang Muslim yang buruk, pengalaman buruk dengan apa? Sesama Muslim kok demikian. Sementara saya mendapati orang di luar Islam, mereka mempunyai sifat yang lembut, sifat yang baik. Akhirnya bisa jadi keluar dari Islam gara-gara bukan karena ajarannya sebenarnya. Kebanyakan itu karena apa? Karena bermasalah dengan sesama Muslim atau dia mendapati kelembutan pada orang yang bukan apa? Muslim, sehingga dia tertarik dan kemudian masuk dalam ajaran. Ya awalnya tidak mempedulikan masalah ajarannya. Yang penting orang ini kok baik, lembut. Padahal Islam yang justru mengajarkan kelembutan. Rasulullah senantiasa mengajarkan kelembutan. Allah Rafiq, Allah Maha Yuhibbur Rifqa fil amri. Allah mencintai segala urusan dengan kelembutan. Maka disebutkan dalam hadis yang selanjutnya dari Aisyah juga dari Nabi bahwa Nabi SAW bersabda, Inna Allah Rafiqun Yuhibbur Rifqa. Sungguhnya Allah itu Maha dan mencintai kelembutan. Wa yu'ti ala rifqi, dan Allah memberikan kepada sifat rifq, sifat lemah lembut, ma la yu'ti ala unf, apa yang tidak memberikan kepada sifat unf, sifat yang kasar, kaku. Wa ma la yu'ti ala nasiwa, dan memberi kepada, tidak Allah memberi kepada selain sifat itu, sifat kelemah lembutan. Karena itu hadis ini memberikan manfaat ketinggian sifat lemah lembut, dan itu termasuk di antara akhlak Islam, akhlak dalam Islam. Dan ini juga menetapkan bahwa Allah memiliki sifat mencintai, dan Allah Maha mencintai hambanya, yang mencintainya, yang mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan menjalankan ajaran agamanya, sunnah Nabi-Nya. Maka Allah SWT mencintai. Jadi sifat cinta tidaklah berarti menunjukkan kelemahan. Ada orang yang memahami bahwa cinta itu sifat yang apa? Lemah. Bahkan sebenarnya cinta itu adalah sifat yang kuat, bahkan bisa jadi sifat paling kuat dalam diri manusia. Sifat cinta itu bisa menjadikan seseorang mempertahankan atau membela orang lain meskipun dia harus mati. Kalau dia itu sudah cinta kepada sesuatu, dia siap mati untuk membelanya, memperjuangkan. Dia bisa menjadikan mantan, sehingga justru cinta itu adalah sifat terkuat. Dan itu bukanlah diberikan oleh Allah. Sifat cinta itu melainkan di dalam yang mengandung kekuatan. Karena itu Allah SWT memiliki sifat yang kuat, sifat cinta, dan bukan sifat kelemahan. Bagaimana dipahami oleh sebagian orang, masa Allah itu mencintai, kita terdapat sifat apa? Cinta. Maka ini termasuk sifat yang dimiliki oleh Allah SWT, dan Allah Maha mencintai. Makanya Maha mencintai yang mencintai. Allah mencintai apapun yang Allah kehendaki, kebaikan yang ada, seluruh kebaikan yang dicintai oleh Allah SWT, maka ini menunjukkan sifat yang mulia. Cinta adalah kebaikan. Sehingga cinta kebaikan adalah sifat yang mulia, yang agung. Allah bersifat dengannya, dan Allah mencintai orang-orang yang memiliki sifat cinta kepada kebaikan.
Disebutkan dalam hadis yang selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rizqa la yakunu fi syai'in illa zana." Tidaklah, kata Rasulullah, sesungguhnya arif, lemah lembutan, la yakunu fi syai', tidaklah sifat lemah lembut itu ada pada sesuatu illa zana, melainkan akan menghiasinya, melainkan akan menjadi hiasan pada sesuatu tersebut. Jadi sifat rif itu indah, sifat lemah lembut itu indah. Kalau kita mendengar bagaimana sifat Rasulullah SAW tentang kelemah lembutan beliau kepada orang Badui, kepada orang yang kencing di masjid, kepada orang yang meminta, bahkan memegang kerahnya Rasulullah SAW, kerah bajunya, sampai seperti mau dipukul. Dan orang itu meminta kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dengan kelemah lembutannya memberikan apa yang diminta. Kalau kita melihat dan membaca hadis-hadis Rasulullah tentang sifat Rasulullah, kita akan bisa langsung semakin cinta kepada Rasulullah. Semakin kita mencintai Rasulullah. Karena itu tidaklah sifat lemah lembut, sifat santun, sifat lemah lembut itu ada pada sesuatu, melainkan akan menghiasinya, melainkan akan membuat sesuatu itu indah, sesuatu itu nampak kelihatan bagus. Tidaklah sifat lemah lembut ada pada sesuatu, melainkan akan menghiasinya, melainkan akan memperindah. Wala yunza'u min syai', dan tidaklah dicabut dari sesuatu, melainkan illa syana, menjadikan sesuatu itu cacat, tempurung. Dan sabda Rasulullah itu pun merupakan sabda yang sangat luar biasa, mengandung kebenaran dan makna yang sangat dalam. Disebutkan di sini bahwa tidaklah kelemah lembutan menghiasi sesuatu atau ada pada sesuatu, melainkan akan membaguskannya, melainkan akan memperindah. Subhanallah. Kalau itu dicabut dari sesuatu, melainkan akan menjadikan sesuatu itu cacat, merusak, tidak indah lagi, mengurangi keindahannya, mengurangi kebaikannya. Coba kalau kita membayangkan seseorang, orang itu bagus, sifatnya kelihatan nampak bagusnya, tapi suatu saat kita melihat orang tersebut bersifat kasar kepada orang lain, kepada anaknya. Satu kali saja, orang itu awalnya sifatnya baik, lemah lembut, kemudian bagus, tidak ada masalah dengan orang. Tapi suatu saat kemudian orang itu apa? Muncul kemarahan dan muncul ucapan ataukah perbuatannya yang menunjukkan dia ini tidak punya atau bukan sifat lemah lembut. Langsung orang itu jatuh di mata kita, atau berkurang pandangan kita terhadap orang tersebut. Oh, ternyata si fulan ini demikian, punya sifat buruk seperti itu. Akhirnya yang tadinya kita memuliakan atau menganggap orang itu demikian agungnya, demikian tingginya, akan jatuh, berkurang di mata kita. Demikianlah, tidaklah dicabut kelemah lembutan pada sesuatu yang sebelumnya mungkin ada terus padanya, tapi di suatu saat dicabut, melainkan akan mengurangi, akan membuat cacat pada hal tersebut. Nah, ini diantara sabda Rasulullah SAW menunjukkan pentingnya kita berhias diri dengan sifat ref, sifat mahbub. Karena itu akan membuat orang itu menjadi baik, menghiasinya di hadapan orang, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Sehingga menjauh dari sifat-sifat keras, sifat-sifat kasar, ini adalah merupakan keharusan bagi orang yang betul ingin menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Karena akan memperburuk dirinya. Seandainya orang itu rajin sholat, puasa, seluruh amalan bukan hanya wajib, sunnah semuanya dia kerjakan. Cuma satu saja kelemahannya, lisannya kasar. Kira-kira bagaimana?
Semua dia ini paling pertama. Ini sudah haji, umrah berkali-kali, sholat paling depan, jamaah tidak pernah ketinggalan. Kemudian sholat sunnah, masya Allah. Sholat malam, dahinya ini sudah apa? Tanda-tanda puasanya, masya Allah. Tapi satu, ini kalau bicara itu apa? Kasar. Itu tahu saja, itu saja. Maka akan apa? Akan membuat cacat. Pandangan orang-orang tidak suka. Meskipun orang itu bagus dalam segala hal, dalam seluruh sifatnya, perbuatannya, amal solehnya, tapi lisan. Kalau melakukan itu ada pada ucapan dan perbuatan. Perbuatan yang lemah lembut saja, tapi lisannya, ucapannya tidak lemah lembut, akan buruk. Ucapannya lemah lembut, tapi perbuatan tidak. Orangnya itu sopan, halus, tapi sedikit pukul. Lembut ucapannya. Apa ada orang seperti ini? Ada juga. Ucapannya itu apa? Tidak menyangka kita kalau seandainya orangnya apa? Suka mukul, kurang mukul. Tidak pernah bicara, mukul. Tidak banyak bicara, jadi banyak apa? Banyak mukul. Dicela dia berdiam, tapi langsung mukul, balasnya. Tidak pernah membalik celah, dicela orang tidak membalas, tapi mukul. Ini tidak lemah lembut dalam perbuatan. Meskipun ucapannya tidak pernah kasar, banyak diam, pendiam. Kalau bicara sedikit dan juga tidak kasar, sopan. Subhanallah. Ini juga tidak akan sempurna sifat. Karena itu kesempurnaan sifat lemah lembut itu adalah pada ucapannya, perbuatannya, dan hatinya. Subhanallah. Hati itu bisa mempunyai sifat lembut. Karena itu sifat ini pada hati seseorang akan membuat dirinya semakin sempurna. Karena apa? Lembut ucapannya, perbuatannya, masya Allah. Tapi keimanannya tidak pernah terenyuh dengan ayat Al-Quran. Tidak pernah terenyuh hatinya dengan Al-Quran. Tidak pernah dia itu kemudian tergerak hatinya. Apakah ada orang kafir? Orang kafir bisa jadi ucapannya masya Allah, madu, masya Allah, manis. Perbuatannya, akhlaknya, tingkah lakunya, masya Allah. Iya. Tapi apa? Tidak ada iman. Berarti hanya dalam ucapan dan perbuatannya saja, zahirnya, artinya penampakan. Tapi hatinya tidak. Seseorang yang hatinya lembut, artinya bukan hanya sekedar lisannya dan ucapan perbuatannya, tetapi hatinya. Apabila seseorang mempunyai sifat rif, maka akan beriman. Apalagi ketika mendengar ayat Al-Quran. Bahkan jangankan Al-Quran, terjemahannya. Seseorang yang punya kelembutan ketika dibacakan terjemahan Al-Quran, dia akan merasakan apa? Kesejukan, merasakan kelembutan. Karena itulah orang yang tidak beriman, tidak kemudian ketika mendengar ayat Al-Quran dan tidak menjadikan hatinya ini berubah, maka ini adalah suatu cacat yang paling besar. Bahkan asal dari kelemah lembutan sifat rifq itu adalah, dan itu akan terwujud dalam ucapan dan perbuatannya. Ini hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala bala a'rabiyyun fil masjid. Ini yang tadi disampaikan bagaimana kisahnya kemudian Rasulullah SAW. Ada seorang badui yang kencing di dalam masjid. Faqama an-nasu ilaihi liyaqa'u fihi. Orang-orang berdiri, maunya langsung memukulnya. Para sahabat mereka
dengan kecemburuan dan dengan sifat mereka, kejengkelan keras sahabat ketika melihat orang ini di masjid kencing. Masjid kok jadikan apa? Kencing. Selama ini mereka tidak pernah ada. Melihat seorang seperti ini, yang kencing paling anjing saja yang di masjid. Kalau anjing dimaklumi, karena anjing tidak punya apa? Ini orang manusia, tapi badui. Udahlah. Orang kemudian berdiri mau mendatangi orang tersebut untuk memukulnya. Maka Nabi SAW kemudian ada di situ. Ini bukan orang yang tidak tahu Nabi SAW. Ada Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebagian riwayat orang itu bertemu dengan Nabi SAW juga. Sebelum kencing itu bertemu dengan Rasulullah SAW. Sebagian redaksi yang hadisnya, orang itu kemudian berdoa kepada Rasulullah, mendoakan Rasulullah dan kemudian mengatakan Allahumma rahmni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmatilah diriku dan Muhammad. Wa rahmana ahada. Jangan kau merahmati seorang pun selain kami. Kata Rasulullah, kenapa kau membatasi yang maha luas? Kenapa membatasi yang sangat luas? Rahmat Allah itu untuk semua manusia. Rahmat Allah untuk semua manusia. Orang yang mukmin tidak terbatas kepada saya atau engkau. Akhirnya orang itu kencing. Jadi kencingnya setelah bertemu dengan Rasulullah. Maka para sahabat kemudian mencelanya, mau memukulnya, mau menariknya. Tapi kata Rasulullah, ya kan, tahu. Wah, lalu sebagian la tuzlimu. Lalu sebagian la tuzlimu. Jangan kau putuskan. Maksudnya ini orang kencing kalau diputuskan bahaya. Ini termasuk salah satu sumber penyakit. Ini kalau apa? Buang air kecil, kemudian dia apa? Diputus di tengah jalan. Kalau belum keluar, ditahan, masih apa? Masih lebih penting. Meskipun juga termasuk salah satu penyakit. Sumber penyakit menahan apa? Kencing. Apalagi ketika sedang apa? Ini kalau ditahan, ini luar biasa. Ini bisa menimbulkan penyakit, bisa memecahkan saluran itu dan membawa penyakit yang banyak, bahaya. Kata Rasulullah itu jangan kau putuskan, jangan kalian putuskan kencingnya ini. Nah itu semua. Kata Rasulullah, "Wahai kuala bawahnya, hijillah minna." Tuangkan saja, siram saja kencingnya itu. Kalau sudah selesai, ambil air. Kau tahu bagaimana? Sehingga satu ember, satu timba air. Bagaimana bu istri muyassiri? Rasulullah, sungguhnya kalian itu diutus, maksudnya diperintahkan bu istum, padahal yang diutus oleh Rasulullah. Tetapi apa? Di sini Rasulullah mengatakan bu istum. Subhanallah. Memuliakan para sahabat. Kalian itu diutus untuk membuat, sebabnya karena kejahilan. Dan seandainya diperlakukan kemungkaran itu dengan cara yang mungkar, tidak semakin sembuh, tapi tambah menjadi. Kemungkaran ketika diingkari dengan cara yang mungkar, cara yang keras, bisa jadi bukan sembuh, tapi penyakitnya tambah parah. Makanya ini butuh sifatnya. Kemudian faedah yang kedua, mengingkari kemungkaran apabila menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka ini tidak dilakukan. Tidak boleh. Tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan cara yang menimbulkan sesuatu kemungkaran yang lebih besar. Apa contohnya dari hadis ini? Artinya apa yang bisa diambil? Seandainya diingkari, para sahabat seandainya kemudian betul-betul melakukan, mau dia lah, mau dikencingnya atau dipukul, orang yang dipukul atau terkejut ketika kencing dan kemudian tertahan, bisa jadi seandainya dia menahan kencingnya pada saat itu, orang itu terkena
sakit dan berbahaya bagi dirinya, bagi orang Badui. Tapi bisa jadi kemungkinan kedua, orang Badui tidak jerah atau tidak menghentikan kencingnya, tetapi pindah kemana-mana, lari, atau bahkan mungkin mengencingi para sahabat. Bisa jadi orang Badui. Maka ini termasuk apa? Lebih luas lagi. Yang tadinya terbatas hanya kepada satu tempat, maka akan tempat yang lainnya. Yang ketiga jelas akan menimbulkan kebencian atau kejengkelan pada orang tersebut. Marah orang Badui, dipancing kemarahan. Nah, ini akan menghalangi hidayah, menghalangi petunjuk. Jadi ketika ditinggalkan, jangan diingkari dulu, jangan diingkari dengan langsung, tapi biarkan dulu. Kemungkaran itu biar dilakukan dulu. Sudah, selesaikan dulu. Kemungkaran ini biarkan dulu. Baru kemudian setelah itu, maka orang itu diajak oleh Rasulullah SAW, disampaikan dengan cara yang lembut. Inna hadhil masajid, sesungguhnya masjid ini adalah la yang bagi syai'in min hadzal syai'. Tidaklah sepatutnya masjid itu digunakan untuk seperti ini. Akan tetapi masjid itu digunakan untuk zikir kepada Allah, sholat, ibadah. Akhirnya orang itu dalam sebagian riwayat mengatakan sebagaimana tadi disebutkan, Allahumma arham Muhammadan. Ya Allah rahmatilah Muhammad, wa tarham Muhammad. Dan jangan merahmati bersama kami siapapun selain. Ini hadis ini, redaksi ini lebih banyak perawinya atau lebih sahih daripada riwayat yang menyebutkan ini didahulukan. Dan lebih pas menunjukkan sebabnya, sebab kenapa Badui ini mengucapkan kalimat tersebut. Nah, ini salah satu akibatnya apa? Akibat dari perbuatan sahabat, perbuatan para sahabat yang mengingkarinya, mengakibatkan Badui ini hanya mendoakan kebaikan untuk Rasulullah dan dirinya. Ini. Makanya ini faedahnya kelemahan lembutan. Faedahnya kelemahan lembutan, orang itu akan menjadi senang. Bisa jadi ini akan mengawali hidayah. Awalnya hidayah. Orang misalkan, kalau misalkan orang yang bukan muslim, ketika kita memperlakukannya atau berlemah lembut kepadanya, bisa jadi orang yang tidak masuk Islam pada awalnya, tetapi dia jelas akan apa? Senang dengan sifat kita, senang dengan sifat kita yang lemah lembut kepadanya, hingga bisa jadi orang itu akan tertarik dan suka berbincang dengan kita. Di situ kita bisa memasukkan dengan lembut. Ada apa? Hingga bisa jadi akan diberikan hidayah oleh Allah SWT. Dan ini banyak di berbagai belahan dunia sekarang ini, di Amerika, di Jerman, di Belanda, di negara-negara Barat, di Inggris. Jumlah kaum muslimin ini meningkatnya subhanallah, meningkat besar. Dari mana itu? Justru dengan kelembutan. Dengan kelembutan. Pada saat bom, kemudian karikatur, ya, gambar Rasulullah, mereka kaum muslimin menanggapi dengan kelembutan, tidak dicela, demo dan sebagainya. Mereka banyak yang tidak sebenarnya berdemo atau melakukan dengan apa pengingkaran, celaan kepada yang membuatnya. Tidak ada. Mereka justru menjelaskan dan tetap menyikapinya dengan apa? Dengan halus. Justru mereka tertarik dengan dibuatnya karikatur Rasulullah, dibuatnya film atau fitnah ya, film, kemudian berbagai celaan terhadap Islam di internet. Akhirnya mereka justru mencari dan kemudian menemukan ketika jawaban yang lembut, tidak mencela, justru mereka semakin tertarik. Banyak yang masuk Islam kemudian
Bahkan gambaran di negeri-negeri barat, jangan di negeri Islam, negeri Muslim, tapi di negeri barat jumlah kaum muslimin yang mereka sholat di masjid membludak luar biasa. Dan itu berjalan seperti apa? Seperti tidak terbendung. Dan itu dilakukan. Makanya inilah sebenarnya yang bisa menjadikan hidayah itu masuk ke dalam hati manusia. Ya, semoga kita bisa mengambil faedah dari hadis ini.